Kuberanikan diri untuk melangkah ke sini, untuk membuktikan sendiri ada apa gerangan, seberapa indahnya pemandangannya. Akhirnya semua terjawab sudah, kami telah hadir di sini. Ternyata disinilah dimulai perjuangan itu. Tanjakan panjang baru dimulai. Kemiringan hampir mencapai 60 derajat. Dengan jalur sangat licin karena gerimis yang dari tadi tidak pernah berhenti. Tidak ada pegangan membuat lengkap perjuangan ini. Ditambah dengan beban carrier yang tidak ringan. Serasa ikut andil dalam menciptakan beban di perjalanan. Salah berpijak akan menyebabkan terhempas jatuh ke bawah. Semua terasa menciutkan semangat, namun tekad bulat untuk tidak menyerah, dan kami merasa pasti bisa. Jangan mendaki kalau tidak ingin seperti saya. Umur saya tua, tenaga habis, semangat aja lagi yang sisa. Kurang aja lagi tuh sisa. Ternyata Pak Tua. Nah. Ini dia Pak Tua. Mau mendaki tapi banyak tingkah. Sepelekan orang tua. Ayo sini naik. Walau dengan merangkak, aku tak akan merasa malu. Setidaknya aku sudah mencoba. Namun keyakinan diri ditambah dengan semangat kembali memicu langkah walau berat. Sesekali terpeleset juga bukan masalah. Kuhadapi dengan senyuman. Dalam hati, ini mauku, tidak akan kupungkiri dan tidak akan kusesali. Sebenarnya tanjakan akhir ini juga tidak terlalu berat. Hanya jalan licin yang membuatku lambat. Namun yang tidak bisa didustakan adalah umur yang sudah tidak muda lagi. Kadang belum ada kata-kata yang pasti. Membayangkan hal yang nikmat, ternyata tidak senikmat yang naik bisa, turun kupikir nunggu orang sunyi aja dah supaya bisa merangkak, karena kalau orang banyak malu cuy. Ini sudah, jadi kita perjalanan 1 jam lebih dengan kurang lebih 1,3 km. Tidak
Ini sudah banyak kawan-kawan pendaki yang sudah sampai sini. Nanti pulangnya nunggu mereka sunyi baru kita turun, karena saya malu untuk merangkak. Cepat. Jajan sih. Ini kalau nah dua nah. Sini sebetulnya. Oh, siapa? Jambu kayak buah jambu. Boleh enak lah. Apa di kandang rumput? Situnya tuh enak lah. Akhirnya kita sampai di Bukit Hantayo. Perjalanan kurang lebih 1,3 km dengan jarak berapa waktunya Pak tadi? Sekitar 1 jam 40. Jadi jalannya itu ngasih ngeprank. Dia ngeprank. Jadi dia nanjak. Kemudian nanti kita dikasih jalan yang ajib punya. Setelah itu naik ke puncaknya, astaga, seperti ini. Turunnya belum tahu lagi nih, apakah harus merangkak atau bagaimana. Intinya pasti turunnya saya nggak kuat. Jadi ini nanti kita coba berpikir lagi. Sayangnya kemarin saya lupa bawa webbing. Seandainya bawa mungkin bisa membantu lah untuk kita di turun. Oke, terus kita akan mendirikan tenda di sini. Di setiap pendakian, walau dari penjuru manapun, ketika sudah sampai di puncak, pasti akan menemukan kawan baru, kawan yang nyaman diajak ngobrol, seperti dengan Mas yang satu ini. Saya memanggilnya Mas Rahman. Mungkin karena kita satu server, sehingga apa yang diomongkan selalu nyambung, berbagi pengalaman tentang pendakian, yang ternyata track record beliau bukan kaleng-kaleng coy. Semoga nanti kami bisa naik bareng di salah satu gunung di Kalimantan ini. Nasi yang kami bawa dari rumah ternyata basi, sehingga sudah tidak bisa dimakan lagi. Alhamdulillah ada Mas Rahman yang menawarkan beras untuk dimasak, di mana pada akhirnya lebih baik kita memasak bersama dengan menggabungkan apa yang kami bawa dan apa yang dibawa Mas Rahman.
Obrolan yang panjang akhirnya membawa ke satu kesimpulan, bahwa beliau adalah orang yang berpengalaman. Pengalaman Mas Rahman cukup mentereng. Mas Rahman menceritakan banyak hal tentang pengalamannya. Semoga suatu hari nanti saya bisa memakai jasa dia untuk mendampingi saya ke Gunung Halau-Halau. Walau ini cuma sekedar mimpi, tapi tidak menutup kemungkinan mimpi akan menjadi kenyataan. Jadi sampai untuk malam ini cukup ini dulu. Kita jumpa besok pagi. Kita cek bagaimanakah tampang sebenarnya Hantayong. Ciao. Tunggu keseruan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih di Hantayong. Ini sekarang sudah pukul 6. Jadi tadi malam ada turun hujan sedikit, tapi hari ini cerah banget. Jadi kita ini berada di Desa Hamak, hulu Sungai Selatan, dan ini sekelilingnya bukit-bukit. Cuma kita tidak tahu apa nama bukitnya. Yang pasti keren banget ya. Pokoknya nanti tonton hasil video dari atas. Oke ya, terus ikuti kita. Nih orangnya banyak banget, banyak sekali. Ini tempat sebenarnya unik. Uniknya karena setiap minggu ini selalu rame, baik yang dari anak-anak yang dari sini ataupun dari luar. Tapi yang pasti setiap minggu tidak pernah sepi. Makanya inilah membuat saya jadi penasaran untuk kesini. Ada apaan sih di sini, kan seperti itu pertanyaannya. Ternyata ya memang secantik ini gitu loh. Dan ini rata-rata anak-anak. Nah, ini anak-anak umur 11-12an. Malahan kayaknya ada yang SMP, SD. Kita kesini. Hah? 11. Umur 11 tahun. Udah, rancak kesini lah. Rancak kesini lah. Kena bedanya kayak MDK belum matras. Oh, di bawah sini. Oh. 11 tahun. Nah, hobinya mendaki. Ini cikal bakal nih. Cikal bakal halo-halo. Ya, terima kasih lah. Wah, iya. Masuk ke tiga di habis minum di tengah jalan. Paling oli lagi. Berhubung hari sudah mulai menyengat dan matahari sudah tidak malu-malu lagi menampakkan diri, akhirnya kami memutuskan untuk siap-siap turun. Dimulai dengan membereskan semua peralatan, jangan sampai ada yang tertinggal. Sampah juga harus dibersihkan, terutama sampah plastik. Jangan sampai ada yang tertinggal. Yang ditinggal hanyalah kenangan saja, kenangan indah di bukit ini. Seperti halnya pendakian kali ini akan menjadi kenangan indah yang abadi seperti halnya video ini.
Seperti janji saya ketika sampai di puncak kemarin, bahwa saya akan turun belakangan dari pendaki lain. Hal ini bukan tanpa alasan, dikarenakan jalur yang begitu curam, kemungkinan turun akan merangkak. Sehingga kalau tidak ada pendaki lain, kan malunya cuma sama diri sendiri. Sambil mikir, kenapa waktu muda dulu suka mencari jalan yang rata, padahal jalan rata juga jarang membuat orang sampai tujuan. Tidak seperti halnya jalan yang terjal, yang akan membuat orang kuat berjuang demi mencapai satu tujuan. Jatuh berulang-ulang, penat sudah tidak terhitung, merangkak juga bukan hal aneh, namun itulah perjuangan sesungguhnya yang akan membuat orang kuat dan tahan banting. Mas Rahman juga adalah seorang warrior sejati, datang sendiri, pulang juga sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian dia patut diacungi jempol, percaya diri dengan keadaan. Inilah yang patut dijadikan contoh, sosok rendah hati tanpa mementingkan diri sendiri. Terima kasih Mas Rahman sudah memberikan banyak pelajaran. Semoga kita bisa kembali bertemu di lain waktu, walau di tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, kita sekarang siap-siap mau turun. Hari sudah pukul 8:20. Turun ke bawah kurang lebih 1 jam. Kemarin 1 jam kita naik. Kemungkinan untuk turun juga kurang lebih seperti itu. Pokoknya intinya ini bukit unik sekali. Hantayong unik karena setiap minggu itu hampir full pendakian. Jadi ini wajib kalian datangi bagi yang hobi mendaki yang tipis-tipis, bukan gunung ya, mendaki bukit yang tipis-tipis. Keren pokoknya. Selain pemandangan di bawah, pemandangan di jalan yang indah, di atas juga keren.
sudah sekitar 900 meter. Waktu tempuh kita 23 menit. Jadi ternyata menurun lebih cepat. Kita tadi dari sana cuy. Jadi tebingnya itu kelihatan jalan tebingnya itu. Dari sebelah kanan, terus dia naik. Itu tadi jalan sama. Kalau kita lihat di bawah, seperti tidak mungkin kita akan naik ke sana. Karena turunnya bisa. Nah itu guys, kunci kita tadi guys. Kunci kita tadi sama. Nah, ini guys. Ini kita sudah berada di parkiran setelah menurun. Kita lalu bukit. Sekarang menuju parkiran kita. Nyamuk guys, banyak banget nyamuk nih. Motor ke sini, lewat bawah. Oh, ini adalah parkiran. Jadi kalau naik motor kita bisa langsung ke sini, kurang lebih berapa ratus meter dari bawah ke sini? 200 adalah lebih. Nah, Ke kampung. ke pinggir jalan enggak? 200-an 200-an lah. Nah, jadi lumayan 200 meter untuk jalan ke sini. Kalau kalian bawa motor, langsung parkir di sini di kebun karet Antayung. Ingat, parkir 10.000. Oke, makasih. Nanam apa? Kacang. Oh, baru ini ya? Oh, baru misi. Berapa luas nih? Deng, setuju kah? Aja, makasih aja. Kacang. Di tanahnya luas nih. Kacang. kita sampai di kampung. Sebelum kita pulang, kita akan mandi dulu cuy di air terjun Sumaragi yang letaknya tidak jauh dari tempat kita parkir. Selamat datang di air terjun Sumaragi. Buka pengiat terpalnya lihat. Oh itu ada harus aja. Itu ada. Lokasi air terjun lokasi wisata alam Sumaragi. Sumaragi Permai. Tempat bersalin pakaian. Jadi ada tempat bersalin pakaian sih. Nah, mudah-mudahan kita nanti mandi. Oh, tempatnya uang. Nah, ingat, uang receh dong.
bila keluar. Ini bersalin baju guys ya, bukan bersalin. Tempat bersalin pakaian. Nanti saya nanti saya translate dengan bahasa kita. Jadi bukan melahirkan ya. Bukan tempat melahirkan itu. Ayo, ayo. Masuk TP. Aduh, mulai mana ini? Mulai mana? Kami KKN di sini, Pak. Oh, KKN. Aslinya? Oh, negara. Negara. Negara itu wilayah mana? Wilayah Bendahanya. Oh, dikira lain negara Indonesia. Ah, negara kerajaan Daha, Ela. Ah. Berapa lawas KKN di sini? 2 bulan. Dari universitas? Hostai. Sip. Mandi kiat. Kalau sudah melihat tempat seperti ini, akan lupa akan umur, pengennya langsung berendam, pengen berpuas-puas mengenang masa dulu. Sayang, keseruan di sini tidak bisa lama-lama, karena perjalanan kami masih panjang. 120 km bakalan kami tempuh untuk kembali ke rumah. Setelah mandi, perut serasa lapar dan pengen diisi. Tidak tahunya selera saya tergugah dengan satu masakan yang sudah jarang saya lihat. Makanya selera pun langsung muncak. Oke. Nah, ini masakan yang sudah langka nih. Nah, hampir gak ada lagi dah. Nah, ini haruan bajarang. Masak apa aja ngarannya, Ca? Masak bajarang kah atau apa ngarannya? Besetim lain lah. Nah, ini hanya ada di sini. Jadi jika ingin mendaki ke Hantayong, setelah mendaki ke Hantayong, singgah di warung Acil sini. Nih, mampir di warung Acil sini. Nih, dapat makanan yang kayak ini. Wah, sedap. Akhirnya saya makan dengan lahapnya, seolah tidak peduli dengan orang di sekeliling. Mungkin karena tergugah dengan masakan ini yang sudah hampir tidak ada lagi. Terakhir saya makan masakan ini mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Nikmatnya sampai ke ubun-ubun, cuy. Akhirnya tibalah saatnya kami kembali, pulang ke tempat asal kami berada. Namun lain waktu kami pasti akan kembali di kesempatan yang lain. Begitu halnya dengan kalian yang sampai akhir menonton dokumentasi ini. Dan kita akan berjumpa di waktu dan tempat yang lain. Semoga selalu disehatkan. Salam sehat, salam bahagia, salam dari Borneo. Borneo Bungas.